Belakangan ini, kita sering mendengar berita tentang DPR. Ramai dibicarakan, penuh pro dan kontra. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah di zaman Nabi Muhammad SAW ada yang seperti DPR? Bagaimana cara umat Islam dahulu mengambil keputusan penting untuk masyarakatnya? Ternyata, jauh sebelum ada DPR modern, Islam sudah mengenal prinsip musyawarah. Bahkan, musyawarah ini menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan bernegara pada masa Nabi dan para sahabat. Di zaman Rasulullah, beliau bukanlah seorang pemimpin yang otoriter. Beliau tidak memutuskan semua perkara sendirian. Dalam banyak urusan, Nabi justru bermusyawarah dengan para sahabat. Mari kita lihat beberapa contohnya. Ketika terjadi Perang Uhud, Nabi awalnya ingin bertahan di dalam kota Madinah. Tetapi mayoritas sahabat, terutama para pemuda, berpendapat bahwa lebih baik keluar menghadapi musuh di luar kota. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau mengikuti pendapat mayoritas. Inilah contoh nyata bahwa suara umat sangat dihargai. Contoh lainnya terjadi pada Perang Khandaq. Seorang sahabat dari Persia, Salman Al-Farisi, mengusulkan strategi menggali parit besar di sekitar kota Madinah. Strategi ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh orang Arab. Namun Rasulullah menerima ide tersebut, dan ternyata strategi itu berhasil menyelamatkan Madinah dari serangan musuh. Dari sini kita melihat bahwa pemimpin sejati adalah yang mau mendengarkan masukan, meskipun dari seorang sahabat biasa. Itulah hakikat musyawarah. Lalu, bagaimana setelah Nabi wafat? Tradisi musyawarah tetap dilanjutkan. Ketika Rasulullah meninggal, kaum muslimin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah memilih pengganti beliau. Dari musyawarah itulah, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah pertama. Umar bin Khattab, khalifah kedua, bahkan membentuk majelis syura, semacam dewan penasihat yang berfungsi membantu beliau dalam mengambil keputusan besar. Beliau tidak segan meminta pendapat sahabat, bahkan dari kalangan biasa. Utsman bin Affan dipilih melalui proses musyawarah yang lebih terstruktur. Umar bin Khattab sebelum wafat menunjuk 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah berikutnya. Dari musyawarah inilah Utsman terpilih. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, beliau diangkat setelah adanya kesepakatan para sahabat dan rakyat Madinah. Semua itu menunjukkan bahwa sistem perwakilan umat sudah ada, walaupun bentuknya berbeda dengan DPR modern. Nah, kalau kita bandingkan dengan DPR sekarang, tentu ada perbedaan. DPR modern adalah lembaga resmi yang memiliki tugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyuarakan aspirasi rakyat. Sedangkan di zaman Nabi dan sahabat, musyawarah tidak terikat pada satu gedung atau lembaga. Ia lebih berupa forum kebersamaan yang dilakukan kapanpun diperlukan. Namun, tujuannya tetap sama, menjaga kepentingan umat, memberi masukan kepada pemimpin, dan memastikan keadilan tetap ditegakkan. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang memutuskan urusannya dengan musyawarah. Firman-Nya dalam surah Asy-Syura
ayat 38. Jadi, jelaslah bahwa musyawarah adalah ajaran Islam. Ia bukan hanya tradisi politik, tapi juga ibadah. Sebab, dengan musyawarah, keputusan diambil bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan bersama. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah musyawarah kita hari ini, baik di DPR, di lembaga masyarakat, bahkan di rumah tangga, sudah mencerminkan semangat syura yang dicontohkan Nabi dan para sahabat? Inilah saatnya kita bercermin, mengambil pelajaran dari sejarah, dan menghidupkan kembali musyawarah sebagai sarana mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.